Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini anak-anak sekalian, kita bertemu lagi pada pembelajaran tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Akan dipimpin oleh Sisi. Sekali lagi Sisi, tolong dipimpin untuk berdoa supaya kita berdoa lebih hikmat. Silakan Sisi. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Jadi setiap kegiatan apapun, berdoa itu wajib hukumnya. Kalau orang Islam itu biasanya dimulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ngerti? Ya. Jadi setiap melakukan kegiatan kita harus mengawali dengan berdoa. Supaya apa? Kita itu dengan berdoa menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah, ya. Dengan kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah, kita itu termasuk orang-orang yang beriman. Apalagi sekarang ini dalam bulan suci Ramadan. Nah, diharapkan dalam bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak beribadah. Salah satu ibadah yang paling mudah itu berdoa. Jadi biasakanlah berdoa. Yang pertama. Yang kedua, berdoa itu membuat kita itu lebih tenang dalam melakukan segala kegiatan, ya. Nah, baik, setelah berdoa supaya kita ini sebagai anak Indonesia makin cinta terhadap tanah air, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? Setuju? Iya, setuju. Ayo coba kita nyanyikan bersama Pak Eko lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. Dalam hitungan keempat kita mulai. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Iya. Nah, itu adalah salah satu lagu kebanggaan bangsa Indonesia yang selalu memberikan semangat kepada kita semua bangsa Indonesia. Kalau kita pertama, kalau kita mengadakan pertandingan olahraga, mesti itu kan kita melihat tuh atlet-atletnya sambil memegang dada, mereka itu menunjukkan patriotismenya, menyanyikan Indonesia dengan bersemangat. Kalian juga harus bersemangat kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Paham tidak? Buka paham. Nanti ya, paham ya? Iya. Anak-anak sekalian, tanpa berpanjang lebar, hari ini
belajar tema 4 lanjutannya kemarin, tapi masuk subtema 3. Subtema 3 yaitu tema 4 hidup bersih dan sehat, subtema 3 hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Kenapa di tempat bermain? Ayo, Sisi, kenapa kok kita harus hidup bersih dan sehat di tempat bermain? Supaya kita tetap sehat, tidak terjangkit penyakit. Nah, kalau kita sehat dan tidak terjangkit penyakit, hidup kita akan tetap terjaga. Nah, biasanya kan kalau kalian itu di rumah bermain sembarangan tuh, ya kan? Nah, kalau bermain sembarangan, kita akan gampang terkena penyakit. Satu hal yang Bapak ingatkan kepada kalian semua, dalam masa pandemi sekarang, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Apa itu yang pertama? Protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Yang pertama, selalu cuci tangan. Yang kedua apa? Yang kedua, jaga jarak, ya kan? Yang ketiga, selalu memakai masker. Kemudian yang keempat, memakai hand sanitizer, ya, selalu memakai hand sanitizer untuk tangan kita supaya terhindar dari bibit penyakit. Yang kelima, menjauhi kerumunan. Nah, biasanya tuh kalian suka bermain sembarangan kemudian berkerumun dengan temannya. Ya, jangan sampai kalian berkerumun di tempat ramai begitu secara berkerumun. Paham ya? Paham tidak? Nah, ini yang akan kita pelajari. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari lebih dalam di dalam tema 4 dan subtema 3 ini? Pada pembelajaran pertama ini kita akan belajar yang pertama, mempelajari kosakata yang ada hubungannya dengan kebersihan taman bermainnya. Jadi kita nanti akan bermain atau belajar menyebutkan kosakata tentang kebersihan taman bermain. Nanti akan Pak Eko berikan lembar kerja untuk kamu semua. Jadi nanti kalian menyebutkan apa saja yang termasuk dalam bacaan itu, yang di dalam lembar kerja kalian nanti itu ada kosakata atau kata-kata yang penting yang harus kalian tuliskan yang ada hubungannya dengan kebersihan taman bermain. Kemudian nanti bersama-sama kita coba mengartikan kosakata tersebut. Paham ya? Nah, itu yang pelajaran bahasa Indonesia yang pertama. Yang berikutnya nanti akan kita pelajari juga di dalam ini nanti dalam kosakata itu saya contohkan dulu. Dicontohkan Pak Eko dulu. Ini misalkan dalam percakapan ya. Ini ada 2 orang teman kamu yang sedang bermain di dalam taman ya. Yang pertama itu Mei. Mei itu anaknya Pak Eko yang nomor 2. Komang itu ponakannya Pak Eko. Kebetulan dia itu dijadikan contoh dalam bacaan ini ya. Misalkan nih, kamu perhatikan, Mei, taman ini sangat nyaman ya. Aku suka bermain di sini. Jawabnya Komang gimana? Iya Mei, taman ini bersih dan asri. Nah, salah satu kosakata yang terpenting
dalam taman bermain yang ada hubungannya dengan kebersihan itu adalah yang pertama bersih dan asri. Apa artinya bersih? Tidak ada kotoran. Bersih itu tidak ada kotoran. Jadi pilihlah tempat bermain atau taman bermain yang tidak ada kotorannya. Yang kemudian berikutnya, taman berikutnya, kata berikutnya adalah asri. Apa artinya asri? Asri itu artinya enak untuk ditempati atau ditempati untuk bermain. Itu asri artinya. Ya. Kemudian kata berikutnya, kata Mei, itu karena ada banyak pepohonan yang membuat udara terasa sejuk. Nah, di taman bermain yang banyak pohonnya itu biasanya terasa sejuk. Kata Mei gimana? Kita harus menjaga kebersihan. Nah itu, maka kita harus menjaga kebersihan taman ini, Komang. Betul Mei, kata Komang. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi yang pertama dan yang terpenting untuk menjaga kebersihan itu apa? Yang terpenting apa Sisi? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itulah diantara nanti kata-kata yang harus kamu cari di lembar kerja yang Pak Eko bagikan. Paham ya? Nanti setelah itu akan dibagikan oleh Pak Eko ya. Nah, berikutnya lagi setelah bahasa Indonesia nanti kita akan belajar SBDP. Nah, dalam pelajaran SBDP ini kita akan belajar karya seni 2 dimensi. Apa itu karya seni 2 dimensi? Ya, karya seni 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki 2 sisi saja. 2 sisi itu apa saja? Panjang dan lebar. Panjang itu nyampe ke sini, pokoknya yang panjang ke sini ini dikasih huruf P sebagai penanda panjang. Kemudian lebar yang mana? Lebar itu yang ke sini, yang turun. Maka dikasih tanda L oleh Pak Eko. Paham? Paham. Jadi sekali lagi, karya seni 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki berapa sisi? 2 sisi, yaitu apa? Panjang dan lebar. Contohnya apa? Contoh karya seni yang memiliki 2 sisi atau 2 dimensi itu diantaranya adalah gambar. Di mana banyak kita temukan gambar? Di kelas, ya kan? Contohnya ini kan gambarnya. Gambar itu kayak gini, hanya memiliki 2 dimensi. Kemudian lukisan, nah ini ya lukisan atau gambar. Nah ini contohnya lagi. Nah, contohnya gambar yang Pak Eko buat bersama anaknya Pak Eko ini, Mbak Sisi kemarin menggambar pelangi di tengah taman, ya. Nah ini nanti kita coba menggambar kayak gini, bisa boleh ya. Nanti kita coba di dalam lembar kerja, ya, di dalam lembar kerja, ya. Nah, apa saja alat atau bahan yang dibutuhkan untuk membuat gambar atau lukisan yang termasuk karya 2 dimensi itu? Apa saja? Misalkan ini kita mau membuat gambar nih, apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama pensil, yang kedua krayon, apalagi iya buku gambarnya. Masa ada krayonnya, ada pensilnya, nggak ada buku gambarnya? Ya gimana mau menggambar ya kan? Masa gambarnya di tembok? Nggak mungkin ya. Maka harus ada tempat untuk menggambarnya. Apa itu? Buku gambar.
gambar dan krayon serta pensil. Nah, ini ya. Nanti ini salah satu contoh gambar dan alat-alat. Nanti di dalam lembar kerja yang Pak Eko bagikan itu ada untuk kamu semua. Nanti kamu tuliskan ya kalau ada pertanyaan kayak gini. Berikutnya lagi nanti kita akan, Pak Eko juga minta kamu menceritakan, ya, menceritakan bagaimana kamu membuat gambar kayak gini. Kira-kira bisa nggak kamu menceritakan? Misalkan caranya membuat gambar kayak gini itu gimana? Misalkan pertama-tama kita harus membuat garis tepi. Kemudian setelah membuat garis tepi, kemudian kita membuat sketsanya, ya kan? Kalau kita mau membuat gambar kayak gini kan harus pakai sketsa. Sketsanya pakai menggunakan apa? Pensil. Dipensil dulu. Misalkan ini ya, dipensil dulu. Setiap garis-garis ini dipensil dulu. Kemudian baru dilapis dengan krayon sedikit demi sedikit. Biasanya kamu diblok dulu ya. Ini bloknya ya. Dan setelah itu dibuat garis tipis sebagai sketsa pembatas antar warna pelanginya ya. Nah, pohonnya juga dibuatkan sketsanya supaya tidak dilembret-lembret nanti. Kalau dilembret-lembret kan jelek hasilnya gitu ya. Maka harus dibuat sketsanya ya. Nah, supaya bagus. Ini tolong nanti ditulis sebagai bahan cerita untuk kamu ketika di dalam lembar kerja yang Pak Eko minta. Paham ya? Paham. Kemarin kita belajar tentang bangun datar ya. Kemarin kan kalau bangun datar itu seperti gambar tadi, ya kan? Seperti gambar tadi kan? Nah, yang hanya mempunyai 2 dimensi. Bangun datar itu kan hanya mempunyai panjang, kemudian lebar ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang bangun ruang. Yang akan kita pelajari pada bangun ruang yang pertama kali itu adalah tentang rusuk. Apa itu rusuk? Ayo, rusuk adalah ruas garis pada bangun ruang. Mana itu? Ini mesti kasih tanda sama Pak Eko nih. Nah, ini rusuk ini rusuk BC. Ini rusuk. Garis-garis yang tampak ini semuanya rusuknya. Jadi baik bangun ruang ataupun bangun datar sebetulnya mempunyai pembatas. Nah, kalau pembatas pada bangun ruang ini namanya rusuk. Paham tidak? Ngerti? Nah, oke. Nah, ruas garis atau rusuk pada kubus, yang ini namanya kubus ya. Kubus itu diantaranya adalah AB. Nah, ini ya AB. Ini rusuk atau ruas garis AB. Ditulis AB. Kemudian ini lagi BC ya, BC. Rusuk atau ruas garis BC. Kemudian ada lagi nggak? Itu banyak ya. CD, DA, AB, BC, CD, DA. Mana lagi? AD sudah. EF, kemudian FG, GH ya. Kemudian EH. Kemudian lagi, Pak boleh nggak yang ini? Boleh. AE atau EA boleh diulang-ulang boleh. AE, kemudian BF, kemudian CG, kemudian DH. Ada berapa itu ruas garisnya? Dihitung ayo. 1, 2, 3, 1. Biar urut ya. 1, 2, 3, 4. Ya.
8 tambah 4, 8. Kemudian yang berdiri ada berapa? Karena yang berdiri kan juga rusuk kan? Iya. Iya, karena yang berdiri juga rusuk maka harus kita hitung. Tadi kan sudah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang berdiri sekarang kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Ada berapa? 4. Berarti 4 tambah 4 tambah 4 lagi ada berapa? 4 tambah 4 ada berapa? 8 tambah 4 ada berapa? 12. Jadi semuanya dalam sebuah kubus itu mempunyai 12 ruas garis. Ya, ada 12 ruas garis. Paham? Sudah semuanya sudah tahu. Mulai tadi udah Pak Eko terangkan yang berhubungan dengan LK atau lembar kerja yang akan Pak Eko bagikan. Jadi sekali lagi nanti mulai yang pertama tadi Pak Eko ingatkan tuh menyebutkan kosakata yang berhubungan dengan apa? Kesehatan dan kebersihan. Yang kedua SPDB tadi membuat gambar 2 dimensi, ya kan, panjang dan lebar. Yang berikutnya adalah kita mencari ruas garis atau rusuk dari bangun balok dan bangun kubus. Ada yang ditanyakan sampai di sini anak-anak? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baiklah. Kalau gitu Pak Eko akan membagikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan, kemudian kalian kumpulkan lagi ke Pak Eko ya. Paham? Iya. Nah, anak-anak sekalian, lembar kerja sudah Pak Eko bagikan, tolong diperhatikan dulu. Nah, ini lembar kerja yang ada di hadapan kalian, tolong diperhatikan dengan baik ya. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh, ditulis, kemudian seperti yang Pak Eko contohkan tadi ya, yang Pak Eko contohkan tadi ya, cari kata-kata yang berhubungan dengan kebersihan dan kesehatan di taman yang bersih dan sehat ya. Nanti dicari di sini. Nah ini, ya. Jadi anak-anak itu wajib belajar. Di sini Pak Eko contohkan wajib belajar, tapi berhak untuk bermain. Boleh bermain, tapi mempunyai kewajiban untuk belajar. Paham ya? Kemudian ya, itu tadi bahan untuk kamu LKPD-nya atau lembar kerjanya. Kemudian ayo berlatihnya ini tolong dikerjakan. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi ini tolong dikerjakan. Kemudian setelah itu kita akan diskusikan bersama. Itu aja anak-anak sekalian. Pak Eko rasa pembelajaran kita hari ini udah cukup. Mudah-mudahan nanti ini tolong dikerjakan di rumah aja ya. Nah, sebagai bahan PR di rumah supaya kalian tetap belajar di rumah. Jadi yang perlu kamu ingat, yang pertama adalah mencari kosakata ya. Yang kedua tentang karya seni 2 dimensi. Karya 2 dimensi itu adalah karya seni yang hanya memiliki panjang dan lebar. Yang ketiga, bangun pada setiap bangun ruang itu mempunyai rusuk yang kita kenal dengan ruas garis. Paham ya? Itu saja anak-anak sekalian. Insya Allah nanti besok kita akan lanjutkan lagi pertemuan kita dalam pembahasan yang lain pada pertemuan PB berapa? Tema 4, subtema 3 PB 2. Nanti akan Pak Eko jelaskan lagi
setelahnya. Gitu aja. Terima kasih. Ada yang bertanya, anak-anak? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah, sehingga kamu semuanya menjadi anak yang cerdas, soleh dan solehah. Terima kasih atas perhatiannya. Besok kita akan ketemu lagi. Mudah-mudahan kita akan diberikan umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada kesempatan pembelajaran tema 4, subtema 3, pembelajaran kedua.